Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini, saya harap dalam keadaan sehat. Selawat serta salam tersilakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada akhir zaman nanti. Kali ini kita akan membahas tentang para ulama, para tabi'in, para penuntut ilmu yang setia menuntut ilmu hingga mereka menjual segala barang milik mereka. Yang pertama ada Rabi'ah, gurunya Imam Malik yang sangat terkenal pada saat itu. Pernah suatu hari dia ingin menuntut ilmu. Akhirnya karena tidak ada biaya untuk menuntut ilmu, dia tidak bisa membeli untanya kelaparan, entah kenapa. Akhirnya dia memutuskan menjual atap rumahnya untuk biaya menuntut ilmu. Ada di sini apa nama jual atapnya untuk biaya menuntut ilmu? Yang berikutnya ada, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, baginya pahala. Karena menuntut ilmu dalam Islam itu hukumnya apa? Banyak ulama yang menuntut ilmu. Sekarang menuntut ilmu gampang. Tinggal ke satu tempat dan nggak usah pindah-pindah. Kalau ulama zaman dahulu harus pindah kota, bahkan pindah negara. Bayangkan perjuangan. Hisham ad-Damaskus, saat dia mau mengikuti sebuah pengajian, dia jual rumah. Ada di sini yang jual rumah? Dan setelah sampai di majelis, dia membuat sebuah kesalahan. Lalu dipukul oleh asistennya, oleh asisten dari ustadznya tersebut. Lalu apa kata dia? Dia menuju ke ustadznya. Qad tadi, engkau telah mendolimi diriku. Gini, menuntut ilmu tuh gini, fair. Mainnya serius. Depan ustadz senyum-senyum, besok nggak mau berangkat lagi. Takut dipukul. Gini ngomong sama ustadznya. Qad tadi, telah mendolimi diriku. Lalu apa kata ustadznya tersebut? Ustadznya juga sangat kesatria. Dia mengatakan, lalu apa konsekuensinya? Apa yang harus saya balas agar engkau menghalalkan kesalahanku? Lalu dia berkata apa? Ajari aku 15 hadis. Karena dia dipukul 15 kali. 15 hadis. Setelah dibacakan 15 hadis, lalu dia berkata, wahai guru, pukul saya lagi. Bayarannya hadis lagi. Menuntut ilmu, bayangkan. Rela dipukul demi dapat hadis.
Itu namanya perjuangan para ulama. Mereka menghendingkan hati mereka. Mereka diam saat mereka tahu. Karena dia juga dalam keadaan sedih hadirin pada saat itu. Kenapa? Dia jual rumah sampai di majelis dipukulin. Apa nggak sedih? Gimana coba? Nggak sedih dari mana? Karena rumahnya hilang, bayangkan. Rumahnya hilang. Bapaknya jual dan dia masih punya orang tua. Nanti orang tuanya tinggal di mana? Bayangkan. Yanai bin Amir, salah satu tabi'in, dia berkata, sepanjang saya menuntut ilmu agama, saya mengumpulkan hadis, telah terbuang dari saya, terhilangkan, terhapuskan dari saya alfi dirham, 1.000.000 dirham. Setelah dia tidak memiliki uang untuk menuntut ilmu, apa yang dia lakukan? Dia jual sandalnya, dia nyeker pergi ke majelis. Bayangkan, 1.000.000 dirham. Banyak sekali hadirin. 1.000.000 dirham hanya untuk menemukan beberapa hadis mungkin. Dan jangan berpikir bahwa kita semua yang sudah terlambat. Jangan berpikir seperti itu. Ada manakala saat ada sebuah kisah Bishr bin al-Abbab, dia dulu sebagai seorang anak muda yang hobi bersenang-senang, hobi bermain. Sampai suatu kala ada seorang pria mengetuk pintu rumahnya, lalu keluarlah seorang wanita lalu berkata, yang di dalam ini merdeka atau hamba? Dijawab sama wanita itu, merdeka. Engkau, lalu dikatakan oleh pria ini, engkau benar wahai wanita, karena kalau dia hamba pasti dia akan beradab dengan adab seorang hamba kepada Rabbnya. Akhirnya pria itu pun pergi. Setelah itu Bishr yang sedang ada di dalam rumah mendengar kata-kata itu, dan itu masuk ke dalam hatinya. Lalu akhirnya dia bertanya kepada wanita tadi orang itu pergi mana? Ditunjukkan, lalu dia lari mengejar orang itu. Sampai di hadapan orang itu dia berkata, bisakah Anda ulangi apa kata-kata Anda sebelumnya? Setelah dia mengulangi kata-katanya sebelumnya, lalu dia Bishr langsung sujud. Insaf. Langsung taubat. Dan dia bukan hanya menjadi anak kajian, bukan hanya datang ke pengajian lalu pulang, bukan. Dia menjadi Syekhul Islam Bishr bin al-Abbab. Begini, ini hijrah sesungguhnya. Hijrah pada saat muda, itu totalitas. Karena dia mengingat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bayangkan, itu totalitas para ulama tabi'in yang menuntut ilmu hingga mereka kehabisan banyak uang. Mereka menghabiskan hidup mereka, menghabiskan waktu mereka untuk mendapatkan beberapa hadis yang dikumpulkan. Mungkin bahkan mereka kalau mencari hadis harus mengeluarkan beberapa dinar. Pada saat itu mungkin 30 dinar, 1 dinar, berapa pun? 1 juta bahkan ada. Baik. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.